Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu di sebuah acara spesial program, dan spesial program hari ini adalah spesial program SAR. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa berikan kemudahan rahmatnya untuk kita semuanya. Semoga itu bisa kita gunakan untuk hal-hal terbaik. Dan selawat serta salam semoga tercurah kepada manusia maksum tanpa celah dosa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada di hari ini, atau mungkin dewasa ini, kita banyak mengetahui bahwa kondisi cuaca, utamanya musim penghujan, ini sudah mulai nampak di kota Solo dan sekitarnya. Bahkan beberapa waktu lalu hujan es itu pun juga terjadi. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya. Namun tahu-tahu ada puting beliung, ada angin, dan kadang-kadang hujan deras sekali. Nah, kali ini sebuah kesempatan yang menjadi kehormatan kita, karena di tengah kita saat ini telah hadir Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang menyempatkan, mengkhususkan, menspesialkan sekaligus mengistimewakan hadir di tengah kita adalah Marskal TNI Kusworo SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah Mas Yudi. Bahagia sekali, ternyata Bapak ini aslinya orang Jawa Tengah. Betul Pak. Sekaligus istrinya orang Solo, begitu. Masya Allah, membanggakan kita orang Solo, begitu. Alhamdulillah. Baik, dan di samping beliau juga telah hadir Bapak Budiono SEMM, beliau Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang. Assalamualaikum Pak Budiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bertemu lagi setelah Rabu kemarin ketemu. Siap. Alhamdulillah. Ya, yang jelas seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa tema di hari ini terkait dengan kesiapsiagaan Basarnas dalam menghadapi bencana hidrometeorologi dan musim penghujan. Nah, sebenarnya sebelum ke sana, Basarnas sendiri, kegiatan, tugas itu apa yang diemban? Silahkan Pak. Jadi terima kasih Mas Rudi atas kesempatan yang ada. Tentunya dalam situasi dinamika cuaca ini sesuai dari Badan Meteorologi dan Fisika yang tentunya menjadikan satu acuan referensi dari kita Pak. Jadi dinamika yang ada yang perlu diwaspadai dan menjadi suatu hal yang bagi kami serius untuk mempersiapkan itu adalah tadi disampaikan dari bencana dari hidrometeorologi, di mana disebabkan karena di sana ada hujan, banjir, tanah longsor, lahar dingin. Dan terkait dengan tugas dan fungsi dari Basarnas sesuai Undang-Undang 29/2014, di sana bahwa tugas dan fungsi Basarnas ada mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi dari kecelakaan pesawat, kapal, kondisi membahayakan manusia, dan juga bencana dan kondisi dengan penanganan khusus. Yang tentunya ini kesehariannya potensinya sangat besar ini terjadi. Dan di wilayah Indonesia saja yang memang dengan kerawanan bencana-bencana yang ada, dengan dinamika yang ada, setelah kita petakan dari tahun ke tahun untuk bencana, kecelakaan itu hampir dipastikan ada. Jadi yang menjadikan satu perhatian khusus bagi kita bahwa sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oleh karenanya saya selalu dari Basarnas menyampaikan ke seluruh Kakansar di Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi. Kita ada 43 kantor SAR di seluruh Indonesia. Selalu mengantisipasi dengan untuk menghadapi satu kondisi yang terjelek. Tapi kita harus selalu berdoa untuk
minta pada Allah Subhanahu wa taala ini untuk dapat kondisi yang terbaik. Jadi dengan segala apapun juga sesuai undang-undang yang diamanahkan terhadap Basarnas ini kita persiapkan. Ya. Demikian juga hal-hal yang ada tentunya menjadikan satu perhatian khusus bagi kita dalam meliterasi, mengedukasi, memberdayakan masyarakat yang ada. Ya. Tentunya dengan program-program kita pelatihan, bimbingan teknis dan lain sebagainya, sehingga masyarakat ini menjadi teredukasi, dia tidak cemas, tidak gaduh, jadi bisa mengantisipasi. Dan kalau ada apa-apa terjadi sesuatu dinamika, langsung hubungi kami, Mas. Dan itu tugas tanggung jawab kita, kesiapan tadi. Masya Allah. Ya. Patut menjadi perhatian kita semua pemirsa, dan dimanapun Anda berada, tentu saja acara ini semoga menjadi satu hal yang mencerahkan kita tatkala nanti ada hal-hal yang ada hubungannya dengan kebencanaan, maka Anda sudah siap membantu SAR dalam kesiapsiagaan di musim yang notabene kita tidak bisa prediksi. Nah, kemudian untuk potensi-potensi seluruh Indonesia sebenarnya kan banyak sekali, dan ketika banyak sekali itu saat ini yang notabene masif keberadaannya itu ada di mana saja, atau di luar Jawa pun juga demikian, atau terkadang disuplai. Mungkin beberapa waktu lalu Gorontalo itu Palu ada likuifaksi waktu dulu, kemudian karena keberadaan potensi yang di sana kurang, kemudian harus disuplai yang dari Jawa misalnya. Jadi memang betul, Mas Rudi. Jadi dalam penanganan operasi SAR, jadi selain kita dapat pengaduan dari masyarakat, dan tentunya kita di nomor 115 24 jam, Mas, di sana, dan kita langsung aksi di situ, standby. Jadi prosesnya adalah begitu kita dapat informasi dari masyarakat, langsung kita sampaikan di namanya Basarnas Center yang ada di pusat di sana, dan di situ langsung kita petakan dan menyampaikan informasi tersebut, menindaklanjuti ke Kancar setempat. Paralel dari Kancar menyiapkan, mendeklar untuk menyiapkan personil, dan kita punya standar punya standar waktu untuk penyiapan sampai dengan dia dapat informasi sampai dengan siap berangkat. Itu ada di 25 menit maksimal. 25 menit. Dan kita rata-rata di tahun ini sekitar di 18 menit. Itu tiap waktu kan kita update, Pak. Kita cek secara keseluruhan. Di mana dari proses tersebut setelah dilaksanakan SAR mapping, ya, kita sampaikan betul sekali tadi. Jadi masyarakat sangat kita butuhkan di lapangan, tetapi juga harus tahu secara persis jenis daripada bencana tersebut. Sebagai contoh, berapa kasus terjadi belakangan ini di Likotobi laki-laki yang erupsi, berapa waktu yang lalu Marapi ada di Padang, yang notabene terjadinya satu erupsi dari waktu ke waktu. Di sisi lain ini masih ada proses evakuasi. Pada saat proses evakuasinya sendiri, kita awal sebagai observasi menerbangkan drone, Mas. Terbangkan drone untuk mengidentifikasi. Nanti kita pertolongannya lewat mana sih yang aman? Karena apa? Begitu terjadi satu erupsi, ini kan numpuk di atas, Pak. Dan kondisinya saat ini cuaca sangat memungkinkan hujan lebat yang intensitas tinggi, dan itu akan potensi terjadinya lahar dingin. Nah, dari kita observasi drone itu akan kelihatan penumpukan ada di mana. Tentunya kita akan menghindari daerah-daerah potensi rawan terjadinya longsor, terjadinya lahar dingin. Di situ kita tentukan. Baru kita aksi di situ. Nah, baru kita memberikan satu deklar ke masyarakat atau potensi SAR, jalan-jalan mana yang memang aman. Ya, kayak kasus yang lalu di Gorontalo itu ngeblok, Mas. Artinya hampir akses masuk ke sana tuh nggak ada pakai. Jadi harus jalan kaki. Dan itu pun kita banyak ditolong dari masyarakat setempat. Dan ada kendala lagi, Mas, masalah komunikasi. Betul sekali. Komunikasi di sana satelit nggak ada. Kami terbantu dengan rekan-rekan Orari dan Rapi.
Di mana pada saat informasi seperti ini mereka masang antena repeater dari titik ke titik, sehingga di situ untuk komunikasi lebih mempermudah. Demikian juga untuk kita menerbangkan drone terbatas karena memang sinyal nggak ada, minimal dengan kita kan punya kemampuan sampai dengan 7 km nih drone kita Mas, untuk thermal di sana, sehingga kita bisa memetakan. Nah itu baru nanti dari Kansar setempat mengeksekusi, tentunya berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan potensi TNI Polri itu dan masyarakat tempat. Itu memang salah satu bagian sinergitas kerja dengan Basarnas. Demikian Mas. Betul, ya. Di Gorontalo, SAR MTA memiliki pengalaman kemarin bersama Basarnas, tentu saja digandeng Basarnas untuk datang ke sana. Memang betul tidak ada sinyal sama sekali, dan itu kami juga membawa tim media MTA karena kita punya acara SAR, maka waktu itu sekarang ini menjadi pengalaman, besok lagi kita bawa provider yang satelit gitu agar tidak tergantung dengan provider-provider yang ada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di siang hari ini terbuka bagi Anda dimanapun, karena MTA TV bisa dilihat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Telepon di 0271679000, SMS WA di 08112553.000. Sudah ada SMS ini dari Bapak Jito dari potensi SAR Surabaya ini. Izin bertanya, Komandan, dalam menghadapi situasi cuaca buruk akhir-akhir ini, apa ada pelatihan khusus dari Basarnas untuk materi penanganan dampak angin topan atau puting beliung yang mengakibatkan banyak pohon tumbang dan rumah roboh? Kalau pelatihan khusus yang pertama itu kita harus tahu ciri-ciri potensi bencana tersebut, Mas. Karena ada tindakan-tindakan yang ada. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelatihan secara khusus untuk menghadapi satu bencana, mulai kita sisir nih Mas di tahun ini Mas. Jadi mulai dari Aceh, Medan, Mentawai, terus Selat Sunda sampai dengan Jogja khusus urban, sampai juga Banyuwangi, Selat Bali, ke timur Sorong, Manokwari, Timika, dan ke utara itu ada di Kalimantan. Yang secara keseluruhan kita harus mengantisipasi. Sekarang kan aplikasi BMKG itu kan bisa dibuka sewaktu-waktu. Jadi dari daerahnya, dari jam ke jam, waktu ke waktu. Dan di sana tertera potensi hujan, curah hujan, termasuk arah angin. Kalau dari saya sendiri pribadi sampai sekarang pun masih mengakses itu, sehingga dalam mengantisipasi ini tentunya kita sudah punya prediksi untuk kira-kira apa ini yang bahkan hujan lebat pun dengan intensitas tinggi pun prediksi tadi tentunya menjadikan suatu kesiapsiagaan kita. Nah, kesiapsiagaan ini yang sering kita latihkan bersama, yang sering kita simulasikan. Jadi selama ini simulasi-simulasi tadi dalam rangka mengantisipasi salah satunya bencana tadi yang lebat, terus di sisi lain ada erupsi, lahar dingin. Minimal masyarakat kan semua, seandainya kita sudah tahu perkembangan cuaca yang diakses lewat aplikasi BMKG ini, setiap saat kita sudah bisa menyiapkan langkah-langkah tadi. Jadi bentuknya apa sih kalau hujan lebat kita katakanlah di daerah yang punya potensi yang setelah erupsi, ini pastinya prediksinya lahar dingin nih Mas. Karena beberapa kasus yang terjadi selama ini seperti itu. Terus kalau mungkin puting beliung, kira-kira harus apa sih kita yang disampaikan, yang kita siapkan, gempa, minimal teredukasi yang lalu dengan kita latihan gabungan ini dari level kita libatkan anak-anak, Mas. Jadi dalam arti kata anak-anak yang dengan program SAR Go to School. Jadi sudah masuk sampai ke sekolah-sekolah ini. Memang masih terbatas, tapi minimal mereka bisa mengetuk tularkan. Di wilayah mana saja? Tadi saya sampaikan Mas. Jadi mulai dari Aceh, Medan, Mentawai, kemarin kita lakukan agak besar-besaran itu di Padang Mas. Karena Padang ini tahun ini declare kegawatan darurat itu udah 2 kali Mas. Potensi 3 kali. Dan di sana lengkap.
Di Padang itu lengkap. Jadi gempanya ada, erupsinya ada, terus longsor, banjir bandangnya, lahar dinginnya ada semua. Sehingga kita kemarin pure dan kebetulan pemerintah daerah dan teman-teman dari Potensi SAR itu sangat mendukung ya, untuk bisa memberikan satu antisipasi tadi. Jadi kondisi bahkan mungkin tidak hanya mungkin angin besar puting beliung, tapi dari hal yang lain pun kita mengantisipasi dengan cara-cara seperti tadi, kolaborasi dengan masyarakat. Dan khusus untuk MTA nih Mas, ya, saya juga memberikan suatu apresiasi khusus nih buat rekan-rekan MTA yang terjun, ya khususnya di tempat-tempat wilayah terdampak, kerjasamanya sangat bagus. Dan saya minta tadi untuk bisa ditindaklanjuti pelatihan-pelatihan yang memungkinkan sebagai tambahan dari teman-teman di MTA ini untuk bisa terus mempererat dan kerjasama dengan Basarnas. Dan kalau ada hal-hal yang memang perlu ada kompetensi harus ditekankan, kami siap untuk bisa menindaklanjuti dengan teman-teman daripada MTA ini. Ya, mohon doanya selalu Bapak. Amin. Ya, ke Pak Budi nih Pak Budi. Wah, sehat, tambah ganteng ini. Dari semakin hari semakin tumbuh kesadaran ini warga masyarakat Jawa Tengah peduli kepada sesamanya, dan hal ini pula yang menjadikan potensi SAR khususnya di Solo Raya utamanya tambah besar jumlahnya. Nah, bagaimana Kansar Semarang melihat fenomena seperti ini? Ya, ini merupakan fenomena yang bagus, yang baik sekali. Sebuah peluang yang strategis tentunya untuk meningkatkan koordinasi ataupun sinergitas dengan potensial yang ada di wilayah kerja Kansar Semarang, antara Kansar Semarang dengan potensial yang ada di wilayah Solo Raya dan wilayah kerja Semarang pada umumnya. Dikarenakan di wilayah Solo Raya ini khususnya memang rentan ya. Rentan akan terjadinya kedaruratan, baik itu bencana alam maupun kecelakaan transportasi. Sehingga perlu adanya sinergitas antara Basarnas dengan unsur terakhir dari potensi SAR yang ada di Solo Raya. Bisa kita lakukan berupa kegiatan latihan bersama ataupun kegiatan simulasi yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan maupun kebersamaan antara Basarnas dan unsur atau potensi yang ada di Solo Raya. Dan untuk Solo Raya sendiri memang ada perwakilan Basarnas, yaitu Posar Surakarta yang saat ini memang masih Posar ya. Mungkin kedepannya nanti akan ditingkatkan kapasitas menjadi kantor SAR tipe B Surakarta. Mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa terwujud. Masya Allah, semoga ini gayung bersambut dari pusat ini. Bagaimana ini, Komandan? Wah, kalau kita sudah upayakan nih Mas. Jadi di tahun ini kita punya agenda yang memang saya pandang perlu untuk bisa meningkatkan, tadi disampaikan oleh Mas Budi. Jadi ada 3 tempat yang kita mau naikkan, Pak. Jadi pertama di Labuan Bajo, sangat memungkinkan di sana dan itu destinasi pariwisata nasional. Itu. Yang kedua ada di sini, khususnya di Karanganyar di Solo ini. Nanti sekarang ini kan dihandle dari Semarang. Sementara kewilayahan untuk daerah Wonogiri, pesisir sampai dengan Pacitan itu terlalu jauh. Dan kalau dilihat dari personilnya, potensi SAR-nya sama perkantoran yang ada sangat memungkinkan itu, Mas. Jadi kita sudah upayakan kemarin ke Kementerian Pan-RB, ke kita RDP di DPR juga sudah kita angkat. Intinya dari beliau-beliau ini sudah setuju, Mas. Tinggal ini proses. Dan satu lagi tadi ada Labuan Bajo, ada Solo Raya, satunya di Banyuwangi, Mas. Banyuwangi juga kasusnya hampir sama seperti yang ada di Solo ini. Dia dihandle di Surabaya. Jadi titiknya dia membawahi itu mulai batas pantai utara, selatan sampai dengan Madura. Itu sangat luas, sama juga. Ya untuk itu ya mudah-mudahan doa restunya aja, Mas. Tentunya ini akan memperingan segala sesuatunya, khususnya di pemerintah daerah. Dan saya menyampaikan bahwa apa-apa yang kita kerjakan ini, termasuk teman-teman potensi SAR yang ada di daerah ini, tentunya
dalam peningkatan kantor SAR, peningkatan sumber daya, kita melaksanakan BIMTEK, kompetensi, itu sebetulnya fungsinya juga untuk daerah itu sendiri, Mas. Sehingga apabila memang terjadi bencana ya, ataupun musibah apapun juga, jadi kita utamakan dari orang-orang daerah itu, Mas. Jadi aksi cepatnya akan dapat. Nah, itu kenapa saya selama ini walaupun bertahap ya, kita juga sangat memahami kondisi situasi di negara ini memang butuh waktu, butuh proses, tapi intinya juga ini menjadikan satu prioritas Basarnas ini untuk dinaikkan kelas, khususnya di Karanganyar, Solo Raya ini untuk naik kelas menjadi tipe B ya? SAR, kantor SAR, demikian Mas Uki. 3 tempat tadi? 3 tempat, Mas. Labuan Bajo, Banyuwangi sama sini. Alhamdulillah. Kapan? Yang jelas kita agendanya kemarin sudah paparkan, sudah kementerian lembaga terkait sudah masuk, Pak. Tinggal keputusan ada di Menteri Keuangan. Ya, baik. Dan kita masih membuka, kalau tadi ada pertanyaan dari SAR Surabaya, Pak Jito. Ini SAR MTA di Surabaya. Kali ini ada pertanyaan dari SAR MTA di Pontianak ini. Ada 3 pertanyaan kepada Basarnas, bagaimana jalur koordinasi ketika terjadinya bencana seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor bagi relawan atau potensi SAR yang ada di daerah khususnya di wilayah Kalimantan untuk dapat bergerak melakukan evakuasi atau penyelamatan terhadap korban. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di wilayah kami yakni Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, saat ini minimnya kegiatan yang dilakukan oleh Basarnas bersama potensi SAR maupun relawan seperti latihan gabungan dan lain-lain, sehingga kedekatan potensi bersama Basarnas kurang. Pertemuan terjadi pada saat operasi SAR saja. Mohon kiranya Bapak dapat memberikan banyak ruangan untuk potensi sehingga ilmu dan kesiapan dari potensi terus meningkat. Yang ketiga sekalian ya Pak ya. Kalimantan daerah yang banyak sungai, tentu kemungkinan musibah terjadi apalagi situasi saat ini. Ketika OPSAR berlangsung, ada dari masyarakat yang memiliki kearifan lokal sejati, yang sejatinya bertentangan dengan SOP SAR yang masyarakat. Ini gua nih maksudnya. Contoh saat melakukan penyelamatan hanya memakai kompresor tanpa pengaman. Mohon petunjuk dan arahan bagaimana cara dan upaya yang dapat kami lakukan untuk mengedukasi agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan tambahan. Begitu Bapak. Terima kasih Mas Rudi. Ini ada pertanyaan dari SAR MTA Pontianak. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus yang saya lihat dan ini memang realita di lapangan. Jadi yang ada 3 ya. Jalur koordinasi potensi SAR untuk bisa on-site melaksanakan satu operasi. Gini Mas, jadi selain kami di kantor SAR khususnya di Pontianak, kita juga punya kantor SAR di sana. Di sana kan ada BPBD Mas. Ya, jadi kalau relatif itu sifatnya memang nyentuh di kegiatan sana, mana yang cepat untuk diinformasikan. Ya, pastinya kalau itu memang terekap dan terdaftar di kita dan ini dari teman-teman dari MTA punya kualifikasi untuk bisa langsung masuk ke sana, tentunya kita akan membantu kita nih Mas, karena kita yakin. Artinya begini Mas, kita selalu memberikan kewenangan ya, bagi rekan-rekan potensi SAR untuk bahkan sampai dengan mengeksekusi dengan satu catatan, itu sudah memang lewat koordinasi dengan kita. Karena apa? Bukan kita menghambat, menghalangi dan lain sebagainya, tetapi ini yang terlebih penting adalah jangan sampai kita menerjunkan, merekomendasikan orang menjadi korban yang justru nanti malah jadi akan potensi jadi korban. Ini yang kita jaga bersama. Sehingga memang ada kalanya terkesan mungkin tidak jadi lambat dan lain sebagainya. Tapi saya meyakinkan dengan waktu respon tadi, ya, itu bukan menghambat, tapi lebih kita terukur sebetulnya. Jadi resiko-resiko yang ada. Karena ada beberapa tempat yang pada akhirnya bahkan itu sampai menimpa di reskuer kita. Mas, dengan waktu yang ada, saya selalu menyampaikan bahwa koordinasi dengan baik dan belajar dengan ahlinya. Walaupun kita punya kemampuan, sebagai contoh itu adalah kita pertolongan lewat di ini Mas, lewat arus jeram. Yang relatif itu kan ada
arus yang katakanlah arus yang deras dan lain sebagainya. Ada kalanya kita juga mengandalkan kemampuan teman-teman potensi dari komunitas. Contohnya dari Paji ya, dari Federasi Arus Jeram Indonesia. Ini memang ahlinya. Kita mesti melibatkan di sana. Dan demikian juga dari teman potensi SAR khususnya dari MTK di sana. Memang kalau yang teman kita dari MTA ini punya kemampuan sebagaimana sesuai yang di kebutuhan daripada pertolongan tersebut, ya kalau menurut saya tinggal informasikan aja ke kita. Itu malah justru akan meringankan kita untuk bisa memberikan satu pertolongan yang lebih cepat. Dan pasti kita akan merapat. Kita biasanya terkendala dengan jarak. Terus yang kedua, minimnya latihan gabungan, sehingga ya intinya dikasih waktu yang lebih. Saya juga mohon maaf mungkin dengan keterbatasan waktu yang ada untuk bisa menyapa dari potensi SAR yang ada. Saya sendiri agenda saya memang sudah dari sekian banyak, kalau saya kunjungi pasti akan melibatkan teman-teman dari potensi SAR. Dan kebetulan di Pontianak saya belum sampai ke sana. Mas, jadi itu salah satu prioritas dari saya. Terima kasih dari teman dari MTA Pontianak, Pak Sumadi ya. Insya Allah nanti kalau saya ke Pontianak pasti saya kunjungi nih Mas, untuk bisa memecahkan pertanyaan yang kedua. Karena itu salah satu agenda saya di setiap kunjungan saya Mas. Jadi selalu memberikan ruang yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk bisa berkomunikasi. Bahkan sekarang saya sedang mendiskusikan ada 1 hari per tahun nih Mas, hari potensi nasional untuk teman-teman dari SAR ini. Sehingga itu waktu untuk kita berkumpul bersama. Ini sedang kita desain nih. Seperti nanti malam SAR-ASEAN itu? Kalau itu kan per daerah Mas. Yang saya masukkan, saya setiap ke tempat daerah saya pasti akan ketemu dengan SAR sebanyak-banyak. Ini kebetulan Pontianak saya belum ke sana nih Mas. Tapi sebenarnya untuk latihan NAP, latihan yang lain sebenarnya sudah dilaksanakan sama SAR setempat. Ya mungkin terima kasih, nanti akan kita ini menjadikan satu masukan secara khusus, mungkin tidak hanya di teman-teman dari MTA saja tetapi dari yang lain untuk bisa lebih mensosialisasikan untuk sehingga lebih akrab, lebih menyatu dan lebih intens. Terus selanjutnya ini tadi di Kalimantan banyak sungai. Sisi lain SOP memang betul Mas. Yang saya sampaikan bahwa standarisasi SOP, pakai helm, pakai pelampung yang standar, bahkan baju. Terus pada saat menjelang mau laksanakan satu operasi harus recheck dulu orang per orang, observasi terhadap medan, kuasai dulu. Memang ini salah satu kelemahan bahwa teman-teman karena mungkin kepengen tuntutannya untuk segera menolong, sehingga mohon maaf nih kadang-kadang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Padahal ini dengan dinamika yang ada di lapangan, ya arus deras, badai, ataupun mungkin obstacle yang ada di dalam perjalanan ini akan membahayakan potensi terjadi suatu kecelakaan nih Mas. Apabila mungkin kebentur, dia tidak pakai helm. Yang harusnya dipakai helm masih bisa sadar, begitu kebentur, barangkali itu sungai cetek, hanya mungkin semeter saja, tapi karena dia pingsan kan bisa jadi fatal. Jadi kalau saya sendiri menyampaikan bahwa diberikan satu pemahaman, intinya dengan pendekatan persuasif, kadang-kadang mereka merasa bahwa ini adalah kebijakan lokal, tapi di sisi lain itu potensi bahayanya mengancam Mas. Kayak nyelam, tidak pakai mungkin peralatan selam yang standar. Pada situasi tertentu tidak terjadinya dinamika alam mungkin kecil relatif potensinya. Tapi begitu ada alam seperti tadi ya, ada dinamika yang ada, itu beberapa pada akhirnya ada yang sampai jadi korban, bahkan nyawa. Demikian mungkin masalah menangani 3 poin tadi. Baik, begitu Pak Sumadi ya, mudah-mudahan menjawab. Kalaupun potensi yang tadi disampaikan terkait dengan alat penyelamatan diri atau pelindung diri tadi bukan di tempat kita, ada baiknya Anda menjadi contoh yang lain begitu. Paling tidak tambah gagah loh Pak ya, kalau ada APD yang lengkap gitu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bisa kirimkan
WA atau SMS di 08112553000. Telepon juga bisa di nomor yang sama. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di spesial program SAR. Dan masih bersama tamu-tamu istimewa kita, ada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, ada Marsikal Madya Kusworo SEMM, dan juga beliau Bapak Budiono SEMM juga, dan beliau dari kantor SAR Semarang. Dan kita masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan langsung dikirimkan melalui SMS dan WA di 08112 55 3000. 08112 55 3000. Kali ini datang dari potensi SAR dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Agus. Mohon izin bertanya terkait giat SAR di lokasi bencana. Selain mendaftar di posko Sargab, apakah kiranya bisa dibuat ID card untuk potensi yang terdaftar di Basarnas supaya dalam giat SAR tidak ada penyusup wisata bencana? Dan harapan Pak Budiono terkait potensi SAR yang semakin menjamur supaya dalam giatnya tidak hanya mementingkan ego sektoral saja, namun juga tujuan kemanusiaan yang harus dikedepankan. Silakan ke Pak Kusworo dulu. Jadi gini Mas, memang betul. Jadi saya juga selalu mengantisipasi bahwa untuk penanganan pencarian pertolongan aksi cepat ini, ya. Jadi kalau saya bahasanya sebenarnya bukan penyusup sebetulnya Mas. Jadi bahasa saya itu yang tidak terdaftar itu punya potensi yang justru akan membahayakan bagi yang bersangkutan. Ya, jadi terlepas dari itu semua, kita sendiri teman-teman di lapangan tidak punya mindset yang pada akhirnya negatif dalam arti kata sesuatu untuk kepentingan pribadi. Intinya kalau nolong kan sebetulnya aksi cepat tiap orang kan kepingin sebetulnya. Cuman yang saya sekaligus meragukan seandainya yang bersangkutan dalam proses menolong ini tidak dapat satu pelatihan khusus ada kompetensi nggak ada? Ya betul Pak. Bahkan kita punya Sakasar pun kita latih secara rutin. Pramuka yang masuk di kewilayahan dalam satu operasi itu pastinya sudah ada bekal tersebut. Memang bagusnya. Terima kasih sarannya Mas Agus ya dari potensi SAR. Nanti kita akan diskusikan di pusat di sana, khususnya dengan adanya ID card ya untuk bisa terdaftar dan bahkan bisa terjun langsung apabila nanti terjadinya satu operasi SAR yang sesungguhnya. Jadi terima kasih Mas masukannya. Nanti kita akan diskusikan khususnya untuk ID card ini. Yang kedua mungkin tadi langsung nyebut Pak Budi kelihatannya. Silakan Pak Budi. Silakan. Baik, terkait potensi SAR yang memang semakin banyak ya, apabila terjadi bencana pun makin banyak yang datang yang kita mungkin tidak kenal dari mana asalnya dan punya kemampuan apa. Biasanya jadi satu datang ke lokasi. Namun demikian kami dari Basarnas sudah mempunyai FKP 3 yaitu Forum Koordinasi Potensi Pencarian Pertolongan. Itu merupakan wadah untuk para potensi. Di situ bisa untuk koordinasi, konsultasi. Dan nanti di situ kita bisa bikin program kerja untuk kegiatan pelatihan-pelatihan dan sekaligus para potensi itu bisa langsung terdaftar. Di situ kita mempunyai, mungkin di samping nanti tadi Kak Badan sampaikan Bapak terkait ID card, juga ada namanya aplikasi Sibinpot itu ya. Jadi secara aplikasi nanti bisa mendaftar. Jadi nanti otomatis pada saat pelaksanaan operasi nanti sudah ada ID card-nya ataupun sudah terdaftar di dalamnya. Dan di situ juga nanti apabila potensi yang sudah masuk FKP 3 itu masih belum mempunyai kemampuan, maka akan diadakan pembinaan potensi, yaitu pelatihan-pelatihan maupun bintek-bintek yang kita laksanakan di setiap daerah. Setiap kantor SAR
maupun posar dan unit SAR yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin itu. Ya. Pak Kusworo tadi sempat disebut penyusup wisata bencana. Saya kok agak sedih ketika ada wisata bencana itu sendiri kan nggak pas gitu. Ya, betul. Nah, sebenarnya apa sih yang diuntungkan ketika dia jadi penyusup tadi? Atau sebenarnya memang niat dia baik begitu? Bagaimana itu, Pak? Kalau saya selalu berpikiran positif ya. Jadi ini kemudian datangnya istilah penyusup dari Mas Agus nih ya. Kalau saya melihat di lapangan sih selama ini melihat secara umum dan tidak punya sedikit pun punya pemikiran jelek dari teman-teman kita yang mau menolong di sana. Tapi mungkin kalau pelaksana kan lebih tahu secara intensif karena kan mungkin keseharian dengan dia ya. Tapi kalau saya sendiri melihat bahwa segala sesuatunya dengan satu niat, satu kebaikan, tentunya keikhlasan dan lain sebagainya, kita juga menyambut gembira. Tapi memang betul, kalau saya dari perspektif bahwa potensi seandainya yang bersangkutan tidak punya bekal pencarian dan pertolongan, jadi potensi justru akan membahayakan bagi yang bersangkutan nih, Mas Rudi. Saya mengambilnya dari sisi itu sebetulnya. Jadi kalaupun ada terjadi mungkin untuk kepentingan atau mungkin ego sektoral ini terjadi, itu relatif lah sebetulnya. Jadi kalau setelah sedang proses kita melaksanakan operasi SAR, bahkan sudah melampaui daripada golden time, di mana sisi kita harus mencari, mungkin ada korban yang belum ketemu, itu kan dinamikanya kadang-kadang tinggi. Betul. Nah itu mungkin yang dimaksud dari bahasa istilah penyusup dari Pak Agus ini yang saya sampaikan. Ya mungkin kalau saya mohon maaf dari saya selalu berpikiran positif ke sana. Saya lebih cenderung bahwa orang yang masuk untuk satu operasi SAR ini benar-benar orang yang sudah punya pembekalan atau pelatihan di sana. Memang betul sekali masukannya, ditambah lagi dengan ID card misalkan untuk mempermudah biar bisa langsung cepat dan siapa saja yang memang punya kemampuan seperti itu langsung bisa kerja. Silakan. Baik, itu ya Pak Agus di Yogyakarta. Kali ini pertanyaan datang dari potensi SAR dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ingin bertanya tentang bagaimana upaya kita untuk mengatasi bencana hidrometeorologi dan jenis bencananya seperti apa. Terima kasih Bapak Kusworo, sampun kerso mampir ke studio MTA TV. Jadi kalau saya sampaikan Mas, jadi bencana ini kita klasterkan kan ada 4 jadi Mas. Jadi yang pertama adalah bencana disebabkan oleh hidrometeorologi, di mana kasusnya ini terjadi banjir bandang, puting beliung dan lain sebagainya. Mengantisipasinya tadi saya sampaikan Mas. Jadi memang dengan kita pelatihan melibatkan potensi SAR yang ada dan juga dengan SAR setempat ya. Tentunya menjadikan suatu hal yang khusus, begitu kita terjadi kita sudah tahu nih harus berbuat apa. Dan dalam melangkah keseharian kita selalu monitor nih, khususnya menjadi suatu atensi khusus nih di bulan-bulan ini sampai dengan nanti di Februari. Ini kan tendensi kalau saya lihat curah hujannya, frekuensi hujannya mulai sekarang aja sudah mulai hujan banyak nih. Jadi potensi jadi bencana hidrometeorologi ini basah kemungkinan terjadi. Yang kedua tadi geologi, itu ada gempa bumi, ada tsunami. Terus yang selanjutnya adalah kecelakaan, ada dari pesawat, ada kapal, dan yang selanjutnya adalah kondisi yang membahayakan manusia. Itu klaster-klaster kita, Mas. Jadi dalam menghadapinya pun juga kita tentunya dengan pelatihan yang terintegrasi tadi Mas, dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Demikian mungkin Mas Rudi. Ya, baik, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di SMS WA ini. Ada pertanyaan lagi ini dari Tulus Prasetyo dari SAR MTA Perwakilan Musirawas. Apa bedanya BPBD dan Basarnas di suatu daerah? Apakah harus punya alat SAR yang lengkap ketika ingin ikut andil dalam sebuah operasi SAR? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Tulus nih ya, dari Musirawas, Sumatera Selatan ya. Jadi apa bedanya BPBD dengan SAR ya Mas ya? Jadi sebelum saya nyampaikan perbedaannya, ini saya
sampaikan persamanya dulu Mas. Jadi persamaan itu aksi cepat pada kondisi golden time Mas. Jadi BPBD itu kan mesti di bawah provinsi langsung tahu nih Mas. Tapi ada kalanya juga tempat-tempatnya itu jauh daripada kantor BPBD tadi. Demikian juga kantor dari SAR tadi. Ya. Tetapi mereka punya kewajiban aksi respon yang paling cepat di golden time tadi. Ya. Khususnya masalah-masalah bencana ini. Terus kalau perbedaannya jelas. Kalau kami SAR ya, di daerah itu adalah langsung di bawah BNPB pusat, langsung bertanggung jawab ke saya sendiri langsung ke Bapak Presiden. Dan kalau BPBD ini kan provinsi Pak, jadi relatif untuk menentukan kegawat daruratan relatif itu rekomendasi awal dari BPBD, terus data-data yang ada ini akan disampaikan ke BNPB. Ya, lewat Forkopimda tentunya dari gubernur tadi, sehingga di sana akan diputuskan. Nasional, ya. Nah, begitu nanti ada diputuskan ke gawat darurat nasional ini, nanti akan main nih BPBD, BNPB, maksud saya Kemensos, main dengan kita Basarnas Pusat, dan ada kalanya apabila ada penanganan yang khusus yang memang tidak dipunyai oleh skill-skill teman-teman di SAR daerah ini, itu akan mendatangkan di pusat. Karena kita standby 24 jam ada namanya Basarnas Special Group BSG. Itu jumlahnya kita 80 orang, dia siap deploy apabila dibutuhkan oleh daerah-daerah yang membutuhkan kemampuan dia, dan tentunya dengan alat peralatan yang memang sudah kita siapkan sesuai dengan mungkin ancaman yang ada. Jadi itu saja perbedaannya. Jadi yang jelas kita banyak sekali sinergi dengan teman-teman di BPBD, khususnya dalam penanganan bencana ini kurun waktu golden time, jadi 3 kali 24 jam Mas. Jadi operasi kita golden time-nya 3 hari itu kita perpanjang sampai dengan 7 hari itu undang-undang kita. Jadi 7 hari kita melaksanakan undang-undang, setelah begitu 7 hari ternyata masih ada operasi lanjutan karena kemungkinan masih ada korban dan lain sebagainya, tidak serta-merta kita tutup Mas. Beberapa kasus ada sampai berbulan-bulan nih Mas. Ya contohnya bahkan beberapa waktu yang lalu ada korban jatuh ke jurang dari luar nih, dari warga negara asing. Ya, itu sampai 1,5 bulan nih Mas, kita sampai ke sana. Dan kita kearifan lokal menyampaikan kalaupun operasi itu sudah ditutup, sebagai beban kemanusiaan untuk ke sana, saya perintahkan personil untuk tiap hari nemani keluarganya. Sehingga pada saat waktu sampai sekian lama, akhirnya keluarga tersebut sudah menyampaikan, udah Mas saya ikhlaskan, dan baru kita tutup Mas. Jadi sampai segitu untuk perian kita di Basarnas, dan tentunya SAR kita di daerah. Jadi tidak hanya selesai pada masa di 7 hari itu saja, tetapi kita bisa memperpanjang seminggu bahkan sampai berbulan-bulan tadi Mas. Demikian mungkin. Demikian Mas Tulus. Pak Tulus Prasetyo di Musirawas. Dari Musirawas kita beralih ke Dharmasraya, Sumatera Barat ini. Mohon Andi Asmoro namanya, Andi Asmoro. Mohon izin bertanya tentang bagaimana mengkoordinir atau memberikan pelatihan terhadap rescuer untuk meminimalisir agar tidak menjadi korban, seperti kejadian laka air di Sungai Laubiang, Kabupaten Karo, Medan, Sumut, karena sulitnya medan dan banyaknya sungai yang hampir tidak terjamah manusia. Terima kasih Mas Andi Asmoro ya, Andi Asmoro dari Tanma Mas Masa. Jadi memang betul Mas. Jadi itu salah satu agenda kita Mas. Kita selalu punya agenda per tahun, itu namanya latihan gabungan Mas. Jadi kita terkonsentrasi memang arus potensi yang memungkinkan banyak terjadinya potensi kecelakaan itu di penyeberangan. Sementara ini ada di wilayah barat daripada Pulau Jawa dan timur Pulau Jawa kita tempatkan, dan dua-duanya itu kita latihkan gabungan nih Mas, seluruh stakeholder dari ASDP, terus dari kementerian terkait perhubungan, dari kami sendiri, dan itu all in secara keseluruhan.
memang betul. Jadi semua harus dilatihkan nih Mas Andi Moro. Dan kebetulan memang nanti saya akan sampaikan untuk latihan gabungan-gabungan ini untuk bisa sampai menyentuh dari hal yang sampai teknis. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga menyelenggarakan satu latihan gabungan di Padang juga nih, Mas Yurji. Yang memang kalau saya melihat itu respect ataupun keinginan ataupun barangkali penyiapan dari pemerintah daerah ini luar biasa. Karena saya selalu mengusung bahwa latihan ini sebetulnya manfaatnya ya untuk daerah itu sendiri, gitu ya. Jadi saya selalu mengajak teman-teman dari potensi SAR, demikian jadi Forkopimda, ya, dari Bapak Bupati, Wali Kota, Bapak Gubernur, saya selalu menyampaikan bahwa pelatihan-pelatihan yang digunakan ini sebetulnya untuk mengantisipasi seandainya nanti terjadi beneran, dan itu manfaatnya bagi daerah itu sebetulnya. Dan ini memang kita agendakan, memang mungkin belum sampai menyentuh ke sana, ya. Tentunya memang betul sekali harus dilatihkan dengan skala latihan gabungan tadi, dengan melibatkan stakeholder, maksudnya. Ya. Satu pertanyaan lagi ini ya, meskipun masih banyak. Ini dari tertulis Dukun. Dukun ya. Izin bertanya Komandan, kebetulan sedang di Solo. Untuk bina potensi di Solo yang jumlah potensinya sangat banyak. Sedangkan Posar Surakarta setahu saya hanya mampu melakukan pembinaan 1 kali per tahun. Yang mana jelas tidak akan mampu mencakup semua potensi. Nah, bagaimana caranya agar hal itu bisa mencakup semua potensi? Terima kasih Mbak Dukun nih ya. Ada di Solo ya. Kalau Dukun harus Mbak nih Mas, bukan Mas. Jadi memang betul Mas. Jadi saya mengapresiasi nih teman-teman potensi SAR dari Solo Raya ini Mas. Jadi sejak saya masuk, saya ingat banget saat itu pada saat kejadian di Bandung Barat Mas. Ada satu potensi di sana. Saya ketemu sama teman, waktunya masih maghrib mau pulang nih. Ketemu lah sama, kita lihat ternyata itu dari teman-teman dari potensi SAR Solo Raya salah satunya. Yang relatif selama ini saya melihat dari laporan-laporan yang ada itu menjadikan satu role model bagi kita Mas. Jadi teman-teman Solo Raya ini ya mendapat, kenapa saya memberikan satu apresiasi? Karena selama ini saya kan berkunjung nih. Tadi saya ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, terus sampai dengan Manokwari, sampai dengan Sorong dan lain sebagainya. Memang wilayah saya sampaikan Pontianak ya. Tapi relatif kita bisa menilai di sini hubungannya, respeknya dan lain sebagainya. Demikian banyak potensi SAR ini yang pada di lapangan itu kekompakannya, kepeduliannya, bahkan saya tadi dapat masukan secara khusus oleh Bapak Ustadz yang ada di MTA ini, ternyata basicnya itu luar biasa. Jadi menolong dengan keikhlasan yang kesemuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya dengan didorong yang ada, kalau tadi saya sampaikan operasionalnya itu bahkan sampai iuran sendiri-sendiri Mas. Saya merinding tadi menyampaikan. Ternyata dari kondisi tersebut, dari yang kita alami di pusat pun teman-teman khususnya di MTA ini juga melaksanakan hal yang sama sesuai dengan program kami ya. Ya khusus di Solo Raya ini memang betul Mas. Makanya saya datang sini menunjukkan suatu apresiasi, dan malam ini kalau Mbak Dukun memang dengar dan bisa ikut gabung kita di kantor posnya Karanganyar ya, yang ada di Colomadu situ. Kita mengadakan sarasehan dengan teman-teman SAR Solo Raya ini. Tentunya saya akan memberikan sharing diskusi di situ, dan tentunya sebagai langkah kesiapan kita dalam rangka menaikkan kelas kantor SAR ini, pos SAR ini menjadi kantor SAR. Dan untuk pelatihannya sendiri memang betul. Jadi kita amat sangat terbatas biayanya, bahkan ada yang tidak sempat melaksanakan untuk latihan di 1 kali pun dalam 1 tahun Mas. Contohnya ini di Padang nih. Jadi belum sempat latihan, bertubi-tubi itu file aktif semua. Jadi SAR sebenarnya. Waktu itu sudah kita rencanakan untuk latihan bersama, H-3 kejadian betulan. Sehingga sampai sekarang pun katakanlah koordinasi yang ada, kalaupun kita melaksanakan suatu latihan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kemarin memang dilaksanakan tapi difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dan ini tentunya
tugas mungkin teman-teman khususnya di Solo Raya termasuk Mbah Dukun ini untuk bisa membantu kami mensosialisasikan sehingga nanti wujudan di pemerintah daerah ini bisa lebih firm lagi, dan pastinya nanti Mas Budi saya sudah sampaikan untuk bisa merapat ke para bupati, wali kota untuk bisa mensosialisasikan bahwa menaikkan pos menjadi kantor SAR ini di Solo ini sangat perlu, karena jangkauan bidang kewilayahannya untuk melaksanakan operasi SAR ini sudah tidak ada pilihan lagi, harus dibentuk gitu, dinaikkan tingkat Mas. Hanya memang ini kan keputusan dari pusat Mas, dari Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan tentunya di endorse dari Bapak Presiden. Demikian Mas. Baik, terakhir 2 menit untuk menandaskan dan nasihat untuk kita semua potensi yang ada di Solo Raya. Jadi closing speech ya. Jadi saya sampaikan bahwa khususnya teman-teman relawan, kalau saya bilang potensi, saya mengucapkan terima kasih atas segala kerjasamanya, respeknya, informasinya, dan tidak menutup kemungkinan saya butuh informasi-informasi koreksi dari kita, dari banyak hal yang memang menjadikan satu koreksi kita untuk kita bahas di sana. Dan tentunya pesan saya dengan dinamika yang ada, ya, bidang tugas kita khususnya di kemanusiaan ini adalah salah satu tugas yang diberikan terhadap kita dengan tuntutan jiwa keikhlasan, dan tugas tersebut ya ada kalanya tidak dimiliki oleh kementerian lembaga yang lain atau tugas-tugas di organisasi lain, karena kita di bidang manusia. Pada pastinya saya meyakini kalau itu dilaksanakan dengan kesiapan yang tinggi, dengan keikhlasan, ya insya Allah semua akan lancar, dan insya Allah semua akan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya saya sebagai Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ya, tentunya mengucapkan terima kasih dan selalu mendoakan pada rekan-rekan seluruh potensi SAR dimanapun bertugas dan berkarya dan mengabdi di seluruh Indonesia untuk selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk kelancaran bidang tugas kita. Demikian mungkin Mas Budi. Baik, terima kasih sekali Pak Kusworo, Pak Budi atas kehadiran ini. Semoga nanti malam acaranya lancar. Amin. Dan semuanya tetap sehat. Amin. Dan senantiasa bisa membersamai kami untuk selalu ada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya sampai di sini sajian spesial program SAR. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.